Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang salah satu berita yang saat ini sedang viral. Dan pasti kalian semua juga tahu tentang berita yang akan saya bahas kali ini. Iya kakak, kali ini saya akan membahas tentang kasus Lucinta Luna yang sekarang kembali viral. Berdasarkan beberapa informasi yang saya baca dan beberapa video yang saya lihat, kalau ternyata dalam kasus penggunaan obat-obatan terlarang, Lucinta Luna sebenarnya tidak bersalah karena ia tidak menggunakan barang terlarang yang dituduhkan kepada dirinya. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus Lucinta Luna yang kembali viral. Nah, sebelum kita bahas kasusnya, saya ingin memperkenalkan kepada kakak-kakak semua tentang siapa itu Lucinta Luna. Tapi saya yakin kakak-kakak semua di sini sudah tahu siapa itu Lucinta Luna. Jadi di sini saya hanya akan menceritakan backgroundnya secara singkat saja ya kakak. Jadi kakak, Lucinta Luna sendiri adalah seorang selebritas, penyanyi dan aktris asal Indonesia yang lahir pada tanggal 16 Juni 1989 yang mana ia dikenal karena karirnya di dunia entertain serta kontroversi yang sering ia buat. Lucinta Luna pertama kali dikenal sebagai anggota grup musik dangdut bernama Duo Bunga yang dibentuk pada tahun 2018, tapi sayangnya kakak, grup tersebut sudah bubar. Lucinta Luna atau yang akrab disapa Luna juga dikenal karena kehidupan pribadinya yang sering menjadi sorotan, termasuk topik tentang identitas gendernya, karena diketahui kalau Luna sendiri adalah seorang transpuan yang sekarang sudah terbuka ke publik dengan identitasnya tersebut. Luna kerap menjadi perbincangan karena keterlibatannya dalam sejumlah kontroversi seperti masalah hukum, gaya hidupnya yang mewah, hingga pernyataan-pernyataannya yang memicu reaksi publik. Pada bulan Februari tahun 2020, Luna ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, yang mana ia ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat bersama beberapa orang rekannya. Polisi menemukan barang bukti berupa obat-obatan terlarang yang ditemukan di tempat sampah apartemennya, dan karena hal tersebut Luna dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan kurungan penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. 4 tahun berlalu setelah kasus tersebut menghebohkan Indonesia di tahun 2020, Luna kembali mengangkat kasus tersebut ke publik kakak, yang mana dalam sebuah postingan di Instagramnya yang diupload pada tanggal 28 November 2024, di mana dalam postingannya tersebut ia menulis caption seperti ini kakak. Sumpah demi Allah Rasulullah, selama ini aku syok dan selalu ingin mencari tahu siapa yang mencepu alias menjebakku dengan barang haram yang tak mungkin ku konsumsi, tak mungkin ku miliki. Tapi semua masih ambigu karena belum ada bukti nyata. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gaby Vesta, kenapa kamu nggak dari dulu bilang dan kasih tahu ke aku siapa yang menghancurkan hidupku sampai aku terkena penyakit mental dalam kurung jiwa? Buat para oknum yang tergiur dengan bayaran sang penista agama, makanlah uang haram itu. Aku sampai sekarang masih nggak habis pikir. Adrena Isazega alias Kak Diva, mantan manajerku sendiri, pada saat kita dipertemukan, kenapa Anda bilang yang menjebak dan membuat laporan itu seorang laki-laki bernama Gandhi Fernando? Kita sudah saling memaafkan meski hati ini masih ada rasa mengganjal. Saya menghormati Anda Kak Diva dalam kurung Zigaril. Dari zaman dulu kita berteman, dari kita masih temenan bersama di Kalibata City. Tapi kenapa Anda sejahat itu untuk menghancurkan hidup saya, pekerjaan saya, memutuskan rezeki saya, sampai saya keluar penjara pun saya rutin berobat ke psikiater dengan surat sertifikat di bawah naungan dokter ahli. Ini trauma berat untuk saya seumur hidup. Buat para oknum yang kasar menggertak saya untuk mengaku barang haram itu, saya sebutkan namanya di Polres Jakarta Barat. Yang BAP saya Ilham Muharram, kanitnya Bapak Alan, para timnya yang banyak yang diam-diam nungguin saya setelah saya pulang dari Bali bersama mantan ex saya, Kak Ed Nikita Mirzani Mawardi _172, Om Ed Master Kobuzer. Bila berkenan, saya mau kasus penangkapan jebakan barang haram yang bukan milik saya dibuka kupas tuntas lagi. Karena ini sudah merugikan saya, merusak mental saya,
dan menghancurkan impian saya di saat saya sedang berada di puncak. Pantas saja saya berulang kali meminta dirujuk untuk rehabilitasi tidak diizinkan, dan bahkan saya dipindahkan secepatnya ke rutan Pondok Bambu kelas 1. Saya dipendam selama 1 tahun dalam keadaan tidak bersalah karena barang haram itu bukan milik saya. Demi Allah Rasulullah lillahi ta'ala. Buat Kak Diva atau Zegaril, saya sudah memaafkan kamu, terima kasih banyak ya, tapi maaf, hukum tetap berjalan. Dalam postingan tersebut, Luna mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian bukanlah miliknya, dan saat itu ia dipaksa oleh salah satu oknum untuk mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di apartemennya adalah miliknya. Dalam postingan tersebut juga Luna menyebutkan bahwa yang menjebaknya adalah mantan manajernya yang bernama Iza Sega. Nah, kita bahas sedikit tentang background dari Iza Sega ya kakak. Jadi kakak, Iza Sega sendiri adalah seorang transpuan yang lahir sekitar tahun. Tidak banyak sumber yang menyebutkan tentang siapa itu Iza Sega kakak. Tetapi ia dikenal sebagai mantan manajer artis, dan salah satu artis yang pernah berada di bawah naungan Iza Sega adalah Lucinta Luna. Iza Sega sering muncul di media karena kerap menjadi sorotan terkait dengan berbagai kontroversi dan konflik dengan beberapa tokoh publik. Oke, itu tadi sedikit background tentang Iza Sega ya kakak. Sekarang kita balik ke inti permasalahannya. Luna menuding Iza Sega melakukan penjebakan terhadap dirinya yang membuat dirinya mendekam di penjara selama 1 tahun kakak. Hal tersebut diungkapkan Luna setelah mendengar kesaksian dari Gaby Vesta yang mengatakan hal tersebut secara langsung kepada Lucinta Luna. Tidak hanya itu kakak, Gaby Vesta juga memberikan bukti screenshot percakapan WhatsApp dirinya dengan Iza Sega yang dibagikan ke akun pribadi media sosialnya. Ini catatan dosa dia sebelum dia ngejebak LL waktu itu buat masuk penjerong dengan suruh Polela, dikasih Polela duta, terus suruh Polela itu beliin sama dia, udah gitu lempar di tempat sampahnya LL ya tuh. Jadi dia pakai trik licik guys. Dia itu akan menghalalkan segala cara untuk menghancurkan orang-orang yang dia nggak suka atau orang-orang yang dia benci. Ya, termasuk LL udah, aku udah. Nah, targetnya dia itu pengen ngancurin Nikita. Sekarang itu targetnya dia pengen ngancurin Nikita. Jadi gimana caranya itu dia pengen lihat Nikita tuh hancur. Gitu loh. Aku tuh udah tahu permainan dia, aku udah tahu triknya dia. Jadi kalau misalkan masih ada kayak lu tahu, lu sirik sama saya, gue nggak sirik sama dia, gue tahu dia. Apa yang mau gue sirikin sama dia? Ya, duit dari hasil nifu, hasil malak, nggak ada dia. Kalau dia udah bisa ngebahagiain orang tuanya dia, udah bisa ngebagusin rumah orang tuanya dia, berangkatin umroh orang tuanya dia, nafkahin orang tuanya dia lahir batin, baru deh gua iri deh sama dia deh, ya, karena dia jadi anak yang berbakti sama orang tuanya. Nah, itu tadi pernyataan dari Gaby Vesta kakak, di mana dalam video tersebut Gaby mengatakan bahwa Iza Sega yang menjebak Lucinta Luna dengan niat menghancurkan karir Lucinta Luna. Gaby juga mengatakan bahwa saat ini Syahrul atau Iza Sega berniat menghancurkan karir Nikita Mirzani. Dan sesaat setelah postingan Luna yang ini viral kakak, Gaby Vesta melalui akun pribadi Instagramnya membuat postingan seperti ini kakak. LL udah speak up juga, dan aku memegang semua bukti itu yang aku ready. Aku udah hubungin juga Jevangga, manajernya LL yang juga mantan manajerku dulu gitu kan. Aku ready kalau misalkan dipinta untuk jadi saksi, untuk ngasih bukti, aku benar-benar udah ready banget. Jadi sebenarnya target dia untuk masuk penjarong itu bukan cuma LL, tapi pada saat itu ada Milen sama ada Rara. Aku bilang nggak usah lah, udahlah. Aku bilang waktu itu aku mau panggil dia papi aja loh kan, nggak usah lah pi, aku bilang kayak gitu kan. Langsung mereka loh udah nggak jahat, aku bilang kayak gitu kan, udahlah. Aku bilang kayak maksudku gini loh, aku tuh pengen ngerem dia supaya nggak jahat untuk ngejebak orang gitu loh. Karena waktu pas dia ngejebak LL pun aku share itu kan di chatnya kan, apa sih aku bilang bikin penasaran karena aku nggak tahu, demi Allah demi Rasulullah, sampai bener-bener LL ketangkap itu baru aku diceritain, dibangunin pas aku lagi tidur.
Pokoknya dia itu tipe orang yang irian guys. Dia nggak mau ada orang di atas dia, dan dia nggak mau ada warwer yang lebih cantik dari dia. Jadi pada saat itu apa papi kerjain juga, aku nggak tahu ya. Kalau misalkan yang Milen ke Tengkong itu apa itu karya dia atau bukan, aku nggak pernah tahu kayak urusan seperti itu. Tapi pada saat waktu pas LL ke Tengkong itu dia bilang apa Milen sama Rara apa namanya papi ini juga, katanya papi cepuin juga. Terus aku bilang nggak usah lah Pi, aku bilang kayak gitu kan, mereka lo nggak jahat nggak jahat, udahlah bilang kayak itu kan, nggak usah kayak begitu aku bilang kayak gitu kan, udah sekarang fokus aja, sekarang mau lu apa, jadi influencer atau apa, ya udah kita bikin lagu aja ya, akhirnya pada saat itu dia bikinin lagu yang Jom Jom Manjalita 2 ya itu ya. Udah katanya ini ada lagu, katanya ini biar masuk biar masuk royaltinya ke papi, dia bilang kayak gitu kan, karena lagu LL juga masuk ke papi royaltinya. Kalian ingat Adam Denny nggak? Yang dulu bermasalah sama aku, yang admin akun The New Gregetan, yang akhirnya dipenjara sama Olsen, yang dulu dia yang ngebully aku abis-abisan, ngebongkar aku war-war abis-abisan, udah gitu. Nah, Denny itulah yang Adam Denny itulah yang ngenalin Polela itu sama si Sahrul. Jadi mereka ketemuan di salah satu kafe di Kalibata, ada gitu telepon-teleponan, akhirnya perkenalkanlah Polela itu. Aku nggak tahu siapa persis, tapi memang seingatku seperti nama yang LL sebutin itu Ilham, tapi aku nggak tahu persis, aku lupa itu karena kejadian udah lama banget. Tapi yang ngenalin Polela itu Adam Denny, dan memang dia yang telepon sama Polela itu semuanya. LL udah mendarat tuh semuanya, sampai Polela itu nunggu di basement, semuanya aku dengar banget dengan jadi dia itu benar-benar mantengin storynya LL dari di Bali dan lain-lain. Udah gitu dikasihnya nomor LL untuk ngelacak lokasi LL, perjalanan LL udah sampai mana nih. Nah, kenapa dia bisa tahu unit LL, alamat LL? Jadi dia beralibi untuk endorse pada saat itu. Dia mau endorse, jadi dia mau kirim barang endorsan. Jadi disitulah dia dapat alamat LL, dapat unitnya di mana, dan akhirnya dia kasih ke oknum itu, ini alamatnya, unitnya dan lain-lain. Dia bilang oh LL itu suka nyimpan Rika-Rika, kita nggak bisa sebutin ini takutnya kena ban kan. Rika-Rika itu yang untuk pil gila itu di dalam tempat permen katanya. Nah, kalian kan nggak mungkin bisa masukin ke dalam situ, buang aja nanti inenya itu di tempat sampah, dia bilang. Pokoknya buat kacau keadaan lagi penggerbekan, udah gitu buang itunya di tempat sampah. Jadi itu bukan punya LL. Jadi si Sahrul itu tipe orang yang kalau misalkan emang dia benci, dia nggak suka, atau dia ngerasa orang itu adalah kompetitornya, atau dia pesaing bisnisnya, atau orang itu lebih cantik dari dia, lebih terkenal dari dia, lebih kaya dari dia akan menghalalkan segala cara untuk menghancurkan orang itu. Sudah terbukti LL dihancurkan sama dia, dan Milen juga. Terus ke aku, dia udah menghancurkan bisnisku juga. Dan targetnya sekarang itu dia itu pengen ngancurin Nikita. Jadi benar-benar Nikita, karena dari dulu itu dia pengen ngancurin Nikita tapi nggak bisa gitu loh. Nah, makanya sekarang itu dia seneng tuh Nikita berantem sama. Dalam video story tersebut, Gaby Vesta mengatakan bahwa Iza Zega juga berniat untuk menjebak Milen. Tapi kakak Gaby tidak tahu ketika Milen ditangkap atas kasus penggunaan obat-obatan terlarang, itu perbuatan Iza Zega atau bukan, dia tidak tahu kakak. Dalam video tersebut, Gaby Vesta juga mengatakan sudah menghubungi manajer Lucinta Luna, dan Gaby siap jika dipanggil untuk memberikan kesaksian di kantor polisi. Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kasus Lucinta Luna yang saat ini kembali viral. Oh iya kakak, sampai saat ini, sampai video ini dibuat, Iza Zega belum menanggapi tudingan yang dituduhkan kepada dirinya. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak tahu detail kasus Lucinta Luna yang kembali viral, atau permasalahan Lucinta Luna dengan Iza Zega yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor, atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak bisa juga komen di bawah pembahasan apa yang menarik yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!